selamat sore. Pada kesempatan video kali ini kami akan menayangkan tentang peristiwa sejarah yang ada di Indonesia dan juga hasil diskusi kami. Sebelum itu, nama saya Nyoman Puspa Juaningkia, absen 29. Nama saya Nyoman Amelia Lovita Dewi, absen 28. Nama saya Putri Sunaftina Putra, absen 15. Nama saya Tomang Ray Tribuna, absen 19. Nama saya Made Giovanni Afer Gunawan, absen 22. Peristiwa Geger Pacinan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober tahun 1962. Pelaku pada peristiwa ini adalah etnis Tionghoa atau pasukan Tionghoa, pasukan Jawa, dan pasukan VOC. Ringkasan ceritanya, perang ini terjadi karena VOC menindas para etnis Tionghoa dan para etnis Tionghoa tidak terima. Jadi akibatnya mereka berperang melawan pasukan VOC yang menyebabkan terjadinya pembantaian 1.000 atau lebih etnis Tionghoa. Peristiwa Talang Sari. Nama peristiwanya adalah peristiwa Talang Sari. Tahun kejadiannya adalah 7 Februari 1981. Tempat terjadinya adalah Dusun Talung Sari 3, Kecamatan Lampung Timur. Tokoh sejarahnya adalah Kopda Abdurrahman dan pasukan petani. Ringkasan peristiwa. Peristiwa ini terjadi ketika pasukan Orde Baru menyerang kelompok masyarakat yang dipimpin oleh Warsidi yang diduga sebagai gerakan Islam yang radikal. Peristiwa ini menyebabkan ratusan orang meninggal. Peristiwa Tanjung Priok. Nama peristiwa Tanjung Priok. Tempat kejadian yaitu kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Waktu terjadi yaitu 12 September 1984. Pelaku sejarah ada Syarifuddin Ramli, Sofan Sulaiman, Sesan Hermanu, dan Ahmad Syahir. Selanjutnya ada ringkasan peristiwa. Penyebab terjadinya adalah karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Orde Baru yang dianggap membatasi kegiatan keagamaan dan menyinggung umat Islam. Akhirnya ada kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, meskipun dibagikan juga masyarakat menjadi tertekan karena adanya penembakan. Yang selanjutnya ada tragedi Malari. Nama peristiwanya itu tragedi Malari. Tempat terjadinya itu Jalan Jenderal Sudirman, dekat Pasar Senen dan sekitar Istana Merdeka. Selanjutnya ada waktu terjadi yaitu 15 Januari 1974. Pelaku sejarahnya adalah Klariman Siregar, mahasiswa UI, dan Ali Murtoko. Ini ada ringkasan sejarahnya. Terjadi kerusuhan yang disebabkan aksi-aksi mahasiswa yang menolak dominasi modal asing dan kebijakan pembangunan Orde Baru yang dianggap tidak memihak kepada masyarakat. Peristiwa Trikora. Nama peristiwa Operasi Trikora. Waktu terjadi 19 Desember 1961. Tempat terjadi Irian Barat atau Papua. Pelaku sejarah Presiden Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto, pasukan Tentara Nasional Indonesia. Ringkasan peristiwa. Operasi ini adalah gerakan Indonesia untuk merebut Papua dari Belanda. Presiden Soekarno mengumumkan Trikora yang berisi penolakan boneka Papua, pengibaran merah putih, dan mobilisasi umum. Melalui operasi militer ini, Indonesia berhasil menekankan Belanda hingga lahir perjanjian New York 1962. Operasi Westerling. Nama peristiwa Westerling. Waktu terjadi tahun 1966 sampai 1967. Tempat terjadi Sulawesi Selatan. Pelaku sejarah pasukan khusus Belanda, Korps Special Troepen yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Ringkasan peristiwa. Peristiwa ini menunjukkan kekejaman Belanda dalam upaya untuk menguasai Indonesia. Tindakan kekerasan ini beristiwa untuk pembersihan pejuang kemerdekaan. Selanjutnya ada peristiwa Merah Putih. Nama peristiwa Merah Putih. Lalu tempat terjadi di Teling, Manado, Sulawesi Utara. Tanggal terjadi pada 14 Februari 1964. Waktu terjadi pada tahun 1976 sampai dengan 1999. Pelaku sejarah pasukan pemuda Indonesia, pasukan KNIL, Letnan Charles C. Sitaulu, dan yang terakhir Sersan SD Waiga. Selanjutnya ada ringkasan peristiwa. Peristiwa ini berlangsung pada saat para tentara dan juga pemuda Indonesia adalah mantan dari anggota KNIL. Lalu peristiwa ini juga adanya pemberontakan di markas militer dari Belanda.
peristiwa ini bertujuan untuk memberi dukungan. Selanjutnya ada perlawanan klandestin Timor Leste. Nama peristiwa perlawanan klandestin Timor Leste, tempat terjadi seluruh wilayah yang ada di Timor Leste. Lalu ada pelaku sejarah, Frentilian sebagai partai politik, Valintil sebagai pasukan militer, lalu ada Zanana Busmao sebagai pemimpin dari Misili, lalu ada seluruh rakyat dari Timor Leste dan juga pemerintah Indonesia. Ringkasan sejarah. Tujuan utama dari Timor Leste memperlakukan hal ini adalah untuk memperjuangkan kemerdekaannya dengan cara-cara non-militer. Lalu hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan internasional. Selanjutnya ada pula nama peristiwa yang disebut dengan krisis moneter. Tempat terjadinya itu di seluruh Indonesia, waktu terjadinya Juni 1997 sampai 1998. Pelaku sejarah ini terdiri dari Soeharto, IMF, Bank Indonesia, serta rakyat Indonesia. Ringkasan singkatnya, terjadi akibat jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Australia diperparah oleh hutang luar negeri dan praktik KKN akibat harta melambung serta banyaknya perubahan dan perusahaan yang bangkrut. Hal tersebut juga memicu kerusuhan sosial dan politik yang bertujuan pada kejatuhan Presiden Soeharto. Selanjutnya ada pula peristiwa yang disebut dengan reformasi dan lengsernya Soeharto. Peristiwa ini terjadi pada 21 Mei 1998. Tempat terjadinya peristiwa ini ada di gedung NPR atau DPR, Universitas Indonesia, Istana Merdeka, Trisakti, serta Atma Jaya. Ada pula pelaku sejarah yang dimana itu terdiri dari Soeharto, B.J. Habibie, mahasiswa, dan aktivitas reformasi lainnya. Peristiwa ini merujuk kepada gerakan besar masyarakat Indonesia untuk menuntut perubahan politik dan ekonomi. Setelah lebih dari 30 tahun, pemerintahan Orde Baru dibawa oleh Presiden Soeharto. Krisis moneter pada 1997 dan korupsi yang merajalela serta praktik pemerintahan yang otoriter menyebabkan munculnya demokrasi besar-besaran. Ruang dan waktu biasa dikatakan sebagai panggung kehidupan manusia karena manusia selalu hidup di suatu tempat atau di dalam sejarah bisa disebut ruang, dan manusia selalu hidup di dalam masa ke masa, yaitu masa lalu, masa kini, masa depan, atau yang bisa disebut dengan waktu. Jadi di dalam kehidupan, ruang memberikan tempat, sedangkan waktu memberikan alur untuk manusia berkembang. Sejarah membahas kehidupan manusia pada ruang dan waktu. Sejarah dengan membahas kehidupan manusia dalam ruang dan waktu karena setiap peristiwa yang terjadi di tempat atau ruang dan masa atau waktu tertentu. Ruang dalam hal ini memberikan konteks sosial dan waktu memberikan alur sebab akibatnya. Maka dapat dipahami bahwa setiap sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi pelajaran kritis tentang bagaimana kondisi tempat dan zaman membentuk perjalanan hidup manusia. Saya akan mempresentasikan tentang kesimpulannya. Sejarah membahas kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, karena setiap peristiwa selalu terjadi di tempat tertentu dan masa tertentu. Ruang memberi konteks sosial, misalnya Batavia dalam peristiwa Geger Pacinan, sementara waktu menunjukkan alur sebab akibat, seperti krisis moneter yang berlanjut pada reformasi 1998. Dengan demikian, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi pelajaran penting tentang bagaimana ruang dan waktu mempelajari sejarah berarti memahami hubungan antara manusia, hikmah di masa lalu untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa kini dan masa depan. Dengan demikian, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi pelajaran penting tentang bagaimana ruang dan waktu membentuk perjalanan hidup manusia. Oleh karenanya, mempelajari sejarah bukan memahami hubungan antara manusia dengan tempat dan zaman, sehingga kita dapat mengambil hikmah di masa lalu untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa kini. Dan sekian video presentasi dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih.